Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar di tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Kalian bisa lihat di gambar Siti sedang merawat tanamannya dengan ayahnya. Bacalah percakapan berikut antara ayah dan Siti. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Siti bertanya kepada ayahnya, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, ayah?" Lalu ayah menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman." Lalu Siti bertanya kembali kepada ayahnya, "Apakah tanaman cukup dipupuk saja, ayah?" Lalu ayahnya menjawab, "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga." Kemudian Siti bertanya kembali karena penasaran, "Kapan kita harus menyiram tanaman?" Ayah pun menjawabnya, "Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?" Lalu Siti menjawab, "Baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Anak-anak, apakah kalian juga sama dengan Siti dengan merawat tanaman kalian setiap hari, menyiramnya, dan juga memberi pupuk bahkan? Lalu kita warnai atau kita lingkari saja ya anak-anak lambang senyum jika pernyataan sesuai dengan percakapan. Lalu kita lingkari pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Ya, nah yang nomor 1, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Apakah kalian menemukan kalimat tanya? Ya, jadi kita lingkari gambar tersenyum. Lalu yang kedua, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Apakah kalian tadi menemukan 5 kalimat tanya? Jika dihitung dalam percakapan kalimat tanya tadi terdapat 4 kalimat tanya ya anak-anak. Jadi kita lingkari gambar orang sedih. Nah, lalu yang nomor 3, kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, dan bolehkah. Karena di percakapan tadi tidak ada apa dan siapa, maka tidak sesuai ya anak-anak. Jadi lambang yang kita lingkari yaitu lambang sedih. Lalu yang terakhir kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itu betul. Jadi yang digunakan lambang tersenyum. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini namanya tanda tanya anak-anak. Lalu intonasi dalam kalimat tanya juga berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Kalian harus bisa membedakan mana yang kalimat tanya dan mana yang bukan. Lalu ada berbagai macam kata tanya yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan sesuatu. Misalnya, apa? Nah, kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang jawabannya penjelasan. Misalnya, apa makanan kesukaan Tony? Nah, lalu nomor 2, siapa? Nah, siapa ini biasanya digunakan untuk nama orang, untuk menanyakan nama. Misalnya, siapa nama kamu? Lalu yang nomor 3, bagaimana?
Kata tanya ini biasanya digunakan untuk menanyakan cara, misalnya bagaimana cara mencuci baju atau cara menyetrika baju. Nah, lalu yang nomor 4, kapan? Nah, anak-anak, kapan ini biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kamu pergi ke sekolah? Lalu yang nomor 5, di mana? Di mana ini menanyakan tempat. Misalnya, di mana kamu sekolah? Nah, berarti kan menanyakan nama tempat. Kamu di mana sekolah? Lalu yang terakhir, mengapa? Nah, mengapa ini untuk menanyakan sebab atau akibat, alasan. Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Atau mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, kalian harus tahu beberapa kata tanya yang dapat digunakan. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Kalian bisa lihat di gambar ada ukuran 1 kilogram, lalu 2 kilogram, 5 kilogram, dan yang paling besar 10 kilogram. Kemudian ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kilo. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan, yaitu 10 kg. Ayo kita bantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Pertama, kita tulis dulu diketahui pupuk yang tersedia 10 kg. Kemudian pupuk yang dibutuhkan Ayah Siti 20 kg. Lalu yang ditanyakan banyaknya kemasan agar ayah mendapatkan pupuk 20 kg. Sekarang kita jawab ya anak-anak. Jika di toko tersedia kemasan 10 kg, berarti ayah membutuhkan berapa kemasan ya untuk mendapatkan 20 kg pupuk. Nah, berarti berapa jika ada 10? Iya, berarti ayah membutuhkan 10 kg pupuk lagi agar ayah mendapatkan 20 kg pupuk. Jadi 10 kilo ditambah 10 kilo sama dengan 20 kg pupuk. Masih ingatkah kalian dengan membandingkan berat benda? Membandingkan berat benda artinya membandingkan benda dengan lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan. Tentunya dengan simbol-simbol berikut ini. Tanda seperti ini artinya lebih berat, lalu tanda ini artinya lebih, kemudian tanda ini artinya sama berat. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Kita beri tanda lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan. Nomor 1, 5 ons pupuk dan 5 ons pupuk. Nah, di sini kita harus samakan dulu penyebutnya ya anak-anak. Jadi kita jumlahkan dulu 5 ons pupuk ditambah 5 ons pupuk. Hasilnya ya 10 ons. Lalu kita samakan dulu dengan yang sebelah kanan. Sebelah kanan 1 kilo. Jadi kita harus ubah dulu ons ke kilo. 1 kilo. Nah, sudah diubah. Bagaimana hasilnya? Ya, hasilnya sama ya anak-anak. Lalu selanjutnya yang nomor 2 anak-anak, kalian perhatikan. Di gambar sebelah kiri ada kemasan pupuk 5 ons sebanyak 3. Lalu di sebelah kanan kemasan pupuk seberat 200 gram sebanyak 3 juga. Lalu kita harus menyamakan penyebutnya seperti yang di nomor 1 ya anak-anak. Kalian boleh samakan ons atau gramnya. Di sini ibu akan menyamakan gramnya. Langkah pertama, kita harus jumlahkan dulu pupuk yang ada di sebelah kiri. Ada 5 ons, 5 ons, dan 5 ons kita jumlahkan, hasilnya 15 ons. Jika kita ubah ke gram menjadi 1500 gram karena 1 ons berarti 100 gram. Lalu sebelah kanan tidak perlu dirubah, hanya kita jumlahkan saja. Semuanya ada 600 gram.
Jadi pupuk sebelah kiri 1500 gram dan yang sebelah kanan 600 gram. Jadi tanda apa yang cocok anak-anak? Iya, lebih ringan. Jadi 1500 lebih ringan daripada 600 gram. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan kartos bekas tisu gulung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 karton bekas tisu gulung atau karton yang berwarna coklat. Lalu nomor 2 kertas warna, 3 lem kertas, 4 pensil, 5 gunting. Nah, untuk kartonnya ini biasanya ada di tisu yang berbentuk bulat atau gulung ya anak-anak. Nah, itu bisa digunakan untuk hiasan. Nah, cara membuatnya yaitu 1. Siapkan karton bekas tisu gulung. 2. Kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. 3. Hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk ke pembelajaran 2 ya. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut? Ya, mereka saling berbagi. Oke, boleh. Terus apa lagi? Oke, di taman ada tulisan sayangi tanaman dan jangan injak rumput. Nah, artinya kita harus menjaga tanaman, tidak boleh diinjak-injak. Berarti rumput tersebut dirawat dengan baik ya anak-anak. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Nah, apakah kalian juga punya tanaman di sekolah? Pasti punya ya, dan tanaman kalian juga tidak boleh dirusak mestinya. Kalian harus menjaga karena menjaga tanaman juga tanggung jawab semua warga sekolah. Jadi kalian juga harus menjaga dan merawat tanaman, bukan hanya Bapak Ibu guru atau bahkan Bapak Ibu bersih-bersih sekolah, tetapi siswa seperti kalian juga harus merawatnya anak-anak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya mentaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Kita jawab pertanyaan berikut ini secara bersama-sama. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Nah, yang pertama, tidak boleh menginjak tanaman. Kedua, tidak boleh membuang sampah di pot. Lalu yang ketiga, menyiram tanaman setiap hari secara bergantian. Lalu, siapakah yang harus mentaati tata tertib tersebut? Nah, jadi harus mentaati tata tertib tersebut yaitu semua warga sekolah. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut?
Nah, yang pasti tanaman akan rusak. Nah, jika tanaman rusak, maka kita juga kena teguran dari guru. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. 1. Pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contohnya, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. 2. Kemudian teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contoh, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. 3. Berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contohnya, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Sekarang kita baca percakapan ini dengan bersama-sama. Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Lalu Siti pun mengajak Dayu, ayo kita menggantikan tugas Lani. Lalu Dayu pun menjawab, mengapa kita harus menyiram tanaman? Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur, kata Edo. Bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Lina berkata kepada Dayu, Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Lalu Dayu pun menjawab, pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Lina berkata, tentu saja boleh. Lalu Dayu bertanya kepada Lina, siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Lina menjawab, aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Dayu kembali bertanya karena penasaran, di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman belakang rumahku, kata Lina. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanya Dayu. Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Tanya Lina. Dayu pun menjawab, sore ini setelah pulang sekolah. Lina menjawab, baiklah sampai nanti Dayu. Sekarang kita jawab pertanyaan berikutnya anak-anak. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Nah, tentu Dayu yang paling banyak bertanya ya. Nomor 2, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Kata tanya yang digunakan dalam percakapan tadi yaitu ada apakah, kemudian bolehkah, siapa, di mana, kapan. Yang ketiga, apa saja yang menandakan kalimat tanya? Yang menandakan kalimat tanya yaitu di awal kalimat dan juga di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Lalu jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Nomor 1. Titik-titik yang menanam bunga matahari. Jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Jadi kata tanya apa yang tepat? Ya, siapa? Nomor 2. Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabannya, Lina menyiram setiap sore. Menanyakan waktu, masih ingat? Iya. Kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Nomor 3, batang bunga matahari yang tumbuh. Jawabannya ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Jadi menanyakan jumlah, ya berapa batang bunga matahari yang tumbuh. Lalu nomor 4, yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawabannya tanaman membutuhkan air dan sinar matahari.
Berarti ya, apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Lalu nomor 5, bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabannya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Berarti menanyakan alasan. Ya, mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.